Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Caca Takya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Bulan Ramadan penuh berkah rupanya turut mengulik kisah keajaiban ilahi dengan menumbuhkan pohon kurma yang terkenal sulit untuk tumbuh selain di daerah padang pasir. Tapi justru berbuah lebat tepat di bulan Ramadan di sebuah masjid di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan di bulan suci Ramadan kali ini pun pohon kurma tersebut banyak sekali didatangi oleh masyarakat, terutama oleh pasangan suami istri yang ingin merasakan manfaat dari buah kurma tersebut. Ada apakah gerangan? Nah, bagaimanakah Alfi Alfandi dan sederet pemain sinetron Samson dan Dahlia mengutas dan mengulik manfaat dari buah kurma tersebut? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Ramadan bertabur berkah, pekan ini seolah mengulik kisah penuh berkah keajaiban tumbuhnya pohon kurma di sebuah masjid di kawasan alun-alun Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana tidak, jika lazimnya pohon kurma hanya tumbuh di kawasan padang pasir layaknya daratan Timur Tengah, namun di halaman masjid yang terletak di kawasan alun-alun Bekasi tersebut bisa tumbuh dengan subur, bahkan berbuah dengan lebat. Sontak saja, masjid ini pun mendadak menuai kepopuleran karena keajaiban pohon kurma yang mampu tumbuh dan berbuah. Sampai-sampai Rai dan Sunu, personil grup vokal Medina pun turut penasaran dan antusias untuk menyaksikan secara langsung buah kurma yang secara ajaib mampu tumbuh sehingga ramai berusaha dipetik oleh masyarakat seperti ketika dikunjungi oleh tim Was-Was berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Was-Was, kami dari Medina, saya Ray. Saya Sunu. Kebetulan kami saat ini berada di kota Bekasi karena kami sedang penasaran dengan satu berita yang mengatakan bahwa di salah satu masjid di kota Bekasi ini ada tumbuh pohon kurma. Dan bukan cuma satu, tapi banyak pohonnya. Bahkan di antara pohonnya katanya ada yang berbuah. Nah, selama ini kan kita tahu kalau pohon kurma ini hanya tumbuh di Jazirah Arab sana, Di daerah-daerah yang panas banget ya. Panas, gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Masjid Al-Barakah namanya. Oke pemirsa, ini kita menemukan ada yang lagi naik. Apakah ini benar pohon kurma atau bukan? Kita tanya langsung aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aduh, masya Allah. Kurma bener. Pak, ini tadi saya lihat lagi naik-naik apa ini pohon kurma ini bener ini Pak? Iya, ini kurma benar. Sama seperti kita dapatkan di Arab sana. Iya. Oh, ini buahnya. Ini buahnya benar. Ini sudah tua. Iya. Sudah tua tapi masih kayak gini warnanya, Pak. Iya, ini sudah kuning, udah kehitam-hitaman. Mau tak mau, sebuah tanya pun mencuat. Jika konon ada banyak masyarakat Indonesia yang berusaha menanam pohon kurma namun gagal dan tak berbuah, lantas bagaimana pohon di halaman Masjid Al-Barakah tersebut bisa tumbuh dengan begitu subur? Jawabnya, seolah tertambat pada sejarah panjang pembangunan masjid yang sejak awal dirancang untuk terlihat mirip dengan lingkungan Timur Tengah, sehingga terjadilah pencairan bibit tanaman pohon kurma yang uniknya justru tidak didapat dari Timur Tengah, melainkan Indonesia. Subhanallah, banyak juga buahnya ya Pak? Pohon kurmanya jumlahnya ada 12 pohon. 12 pohon? Betul, ya, dari 12 pohon. Setiap bulan suci Ramadan ini berbuah antara 4 sampai 5 pohon. Terus kenapa kepikiran menanam kurma di Indonesia sedangkan yang lain ditanam ini nggak akan tumbuh kan? Betul. Tapi ya dengan kekuasaan Allah akhirnya di sini tumbuh. Itu gimana ceritanya? Ya, subhanallah. Memang pemerintah Kota Bekasi ini bersama dengan pengurus dan kami ini bertekad untuk memiliki masjid yang bagus, baik, berada di tengah-tengah kota. Itu dari Pandeglang. Dari Pandeglang. Kemudian ditanam. Ini nanamnya aja pakai alat gitu karena pohonnya udah besar. Oh, Ya, beko. Nah, kemudian itu tahun 2005 ditanamnya dan di luar dugaan kita pada tahun 2009 itu ternyata ada beberapa pohon yang berbuah.
4 tahun, setelah 4 tahun. Ya, setelah 4 tahun betul. 2000 berapa? Dan itu 2009. Dan itu berbuahnya di bulan Ramadan, Pak ya? Menjelang bulan Ramadan itu mulai terlihat seperti yang kita saksikan sekarang ini, setiap bulan Ramadan itu buahnya sudah membesar. Mengukir sejarah keajaiban ilahi, kini buah kurma yang tumbuh di halaman Masjid Al-Barkah di Bekasi itu pun mengutas pemandangan khas sekaligus berkah di bulan Ramadan. Pasalnya, secara ajaib, buah pohon kurma tersebut hanya tumbuh jelang bulan Ramadan sehingga ranum dan siap dipetik setiap kali bulan puasa tiba. Uniknya, keajaiban ini pun bak magnet yang menyedot masyarakat untuk berbondong-bondong datang ingin memetik dan mencicipi buah kurma yang konon dipercaya memiliki khasiat berikut ini. Yang jelas sih banyak masyarakat dari luar kota ya datang. Katanya ada yang menyampaikan buah kurma muda itu bisa untuk menyuburkan kandungan katanya gitu. Wallahu a'lam, tapi yang jelas karena orang berbondong-bondong datang minta, ya kita nggak bisa menolak. Tumbuh dan besar dengan diwarnai kisah keajaiban ilahi, mungkinkah buah kurma yang tumbuh di halaman Masjid Al-Barkah Bekasi memang mengandung khasiat ajaib? Allahualam bisawab. Yang jelas, masjid tersebut memang memiliki keunikan yang mampu mengundang ridho ilahi. Pasalnya, di setiap bulan Ramadan tiba, masjid bergaya arsitektur modern berpadu klasik Timur Tengah ini menggelar sholat tarawih berjamaah dengan bacaan 1 juz Al-Quran setiap satu malam yang dilafalkan oleh hafiz penghafal Quran. Subhanallah, mungkinkah karena ketakwaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi mengkaruniakan keajaiban pohon kurma di halaman masjid berikut ini? Sejak tahun 2010, masjid ini menjadi tempat bagaimana para jamaah tidak hanya di sekitar tapi dari luar daerah untuk mengikuti kegiatan taraweh, karena tarawehnya jarang ada itu taraweh 1 malam 1 juz yang diimami oleh para hafiz Quran. Saya baru tahu juga kalau di Indonesia ternyata bisa tumbuh pohon kurma dan pohonnya berbuah, dan berbuahnya menjelang bulan suci Ramadan, dan begitu bulan suci Ramadan kayak sekarang ini, itu buahnya sudah mulai membesar ya, sudah mulai matang. Itu ya baru kali ini juga baru lihat ya. Terus memang masjidnya Masya Allah, masjidnya megah sekali, indah sekali. Kuasa Allah itu ada di mana-mana. Allah bisa menampakkan kebesarannya lewat bentuk apapun, termasuk ketika pohon korma yang seharusnya nggak bisa tumbuh dan berbuah di negara tropis, negara Khatulistiwa ke Indonesia, tapi pasti ada unsur tanah tertentu yang bisa, dan itu atas kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah jadi. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Was-Was masih akan kembali dengan cerita unik khasiat buah kurma yang kerap menjadi menu khas dan sehat pembuka puasa, bahkan diburu untuk sederet khasiat keajaibannya. Benarkah demi mendapatkan momongan, pemain sinetron Para Pencari Tuhan Alfi Afandi bahkan sampai berburu kurma muda yang konon langka saat umroh di Tanah Suci Mekah? Tonton terus Was-Was, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ini adalah kurma hijau yang berkhasiat untuk orang hamil.